Hmm, cakep juga ya. Lagi ngapain, Pak? Oh enggak, ini lagi nyari waifu baru. Loh, katanya kemarin nggak mau nambah waifu lagi. Enggak, ini biar ramean dikit kan, kasihan sana cuman 5. Dasar suami karpet. Pokoknya nggak mau nyari waifu lagi. Sekarang pilih dia apa aku? Ya kalau bisa kenapa enggak? Yo guys, welcome to Kaori Nusantara. Sekarang hari apa guys? Betul, sekarang hari 27 bulan Mei. bukan, itu mah udah yang kemarin. Bukan, sekarang ini adalah hari Rabu, so saatnya kita membuka segmen baru yang bernama Waifu Wednesday. Sebentar bang, kayaknya nama segmennya nih pernah lihat? Apakah niru sebelah? Shhh, aku tahu kamu arahnya ke sana, tapi udahlah, anggap aja ini sebuah konten baru ya. Oke, mari kita buka Waifu Wednesday yang pertama ini dengan sebuah waifu berambut pirang. Bukan yang ini. Kalau ini mah, ini bisa memicu perang suci guys. Bukan yang ini, bukan. Ganti. Nah, ini nih betul, yang ini. Ini namanya Shinamahiru dari serinya panjang guys, aku lupa. Otonari no Tenshi sama nih Itsuno Manika Dame Ninga ni Sarate Taken. Sorry, aku nggak hafal seriesnya karena panjang banget. Ini seriesnya kalau bahasa Inggris ini. Shinamahiru ini merupakan female lead dari MC yang bernama Amane Fujimiya. Jadi diceritakan kebetulan ya, diceritakan dalam story-nya ini kebetulan dia ini ternyata berdua ini satu kelas dan satu sekolah. Tapi ternyata setelah ceritanya bergulir, kebetulannya nggak cuma di situ guys. Ternyata mereka berdua ini satu komplek apartemen. Ini kan yang kalian sering bayang-bayangkan. Jadi sebenarnya apa sih yang menarik dari waifu Shinamahiru ini? Nah, kita akan bahas satu-satu kelebihan dan kekurangannya. Ikusu kita pinang. Ikusu kita bahas. Kelebihannya pertama adalah dia sempurna bak putri raja. Jadi ternyata Shinamahiru ini di sekolahnya itu sangat disegani karena perilakunya itu yang sangat baik. Selain perilakunya baik kepada guru maupun ke teman, ternyata dia merupakan salah satu siswa yang berprestasi. Nah, kebaikan dia tuh nggak cuma berhenti di situ. Ternyata di lingkungan apartemennya itu sendiri, dia juga selalu menebar kebaikan ke semua orang. Dengan cara, salah satunya, kalau di ceritanya itu dia suka ngasih makanan ke tetangga sekitar apartemennya. Jadi, ya nggak heran lah kalau ternyata si Shinamahiru ini dijuluki Tenshi oleh orang-orang sekitarnya ya. Karena kebaikan dalam dirinya itu memancar. Wah, terang sekali! Kelebihan yang kedua adalah si Shinamahiru ini ternyata punya jiwa keibuan yang sangat kuat. Jadi itu terbukti dari adegan dimana ketika Amane sakit, si Shinamahiru ini rela dengan senang hati merawat Amane. Padahal ketika si Shinamahiru itu masuk ke kamarnya Amane, ke apartemennya itu, ternyata kapal pecah guys. Ada sampah di mana-mana berserakan semua. Pokoknya kotor lah, kayak kamar Hiki lah. Tapi si Shinamahiru ini dengan rela membersihkan dengan senang hati. Selain dibersihkan semua kamarnya dan sampah-sampah itu, dia juga nggak lupa masakin. Nah, masakan untuk si Amane yang lagi sakit. Kalau nggak salah tuh dimasakin potris kayaknya ya. Jadi seluruh pekerja rumah membersihkan sampah hingga membuatkan makanan untuk Amane ini semua dikerjakan seorang diri oleh Shinamahiru. Tidak lupa juga ternyata Shinamahiru ini juga sering ikut mengajarkan berbagai pelajaran tentang subjek yang si Amane ini nggak ngerti. Jadi berasa kayak kita punya private tutor. Tapi private tutor itu cakep banget guys. Gimana nggak dak-dik-duk ser guys? Kalian les gitu kan ternyata sama teman satu kelas, sekolah, satu apartemen lah. Belajar bareng. Kalau aku jadi Amane ya udah seneng banget sih kayak gitu. Itu udah kayak Yang ketiga adalah dia punya paras cantik dan anggun. Ya ini sebenarnya relatif sih ya. Kalau menurutku sih dari ukuran postur itu sebenarnya udah oke. Dia nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tinggi. Malah body shaming. Nggak, bukan maksud body shaming ya. Bukan maksud body shaming, nggak. Jadi ini cuman kayak posturnya aja udah oke gitu. Ditambah dengan rambutnya yang pirang dan panjang ini. Jadi lebih mirip ke Oju sama sih sebenarnya ya. Rambutnya panjang, wajahnya cakep, attitude-nya bagus. Kacau, terlalu sempurna. Kelebihan yang keempat adalah ternyata Shinamahiru ini dia bisa masak guys. Beneran masak jadi makanan yang bisa dimakan ya. Maaf nih ya, feminisme ya. Jadi salah satu kriteria idaman menurutku yang paling worth it itu adalah ya ini salah satunya. Waifu bisa masak itu adalah salah satu poin plus yang nggak bisa terbantahkan. Itu adalah
Karena si Namaharu ini bisa masak, si Amane pun akhirnya tidak sering-sering makan makanan yang instan-instan. Kasian banget cuy, anjir tiap hari makan instan mulu gitu. Selain si Namaharu ini bisa bikin makanan yang enak-enak gitu kan, ternyata dia juga punya knowledge penting yang berhubungan dengan rumah tangga, seperti beli bahan masakan yang bagus tuh seperti apa, terus beli apa tuh dia ngerti semua. Jadi si Aman ini jadi kayak berasa termudahkan gitu. Wes, istri gue nih. Paling badannya si Aman gitu. Jadi gitu guys, waifu yang bisa masak itu menurutku merupakan salah satu act of service yang tepat. Karena ingat ya, walaupun hari kalian berat, yang penting tuh jangan lupa makan. Ojo lali madang. Apalagi makan makanannya, masakannya yang sudah dibuat oleh si Namaharu. Wah, kita capek pulang kerja, tiba-tiba dimasakin masakan enak. Beuh. Oke, itu dia berbagai kelebihan yang dimiliki oleh si Namaharu. Bagaimana dengan kekurangannya? Karena ya perlu kalian ingat, dia juga manusia guys. Ya walaupun fiktif ya, dia juga manusia. Karena manusia itu tempatnya salah. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Kira-kira apa aja kekurangannya? Oke, yang pertama ini dia punya kekurangan yaitu airheaded, atau kalau bisa kita bilang keras kepala lah orangnya ini. Kandani ngeyel. Ini terbukti dari scene dimana ketika si Namaharu ini sakit. Jadi ketika sakit tuh dia bersikeras bahwa aku ini nggak perlu dirawat orang, aku ini bisa ngerawat diri sendiri. Padahal nggak gitu. Nah untungnya si Aman ini ternyata orangnya peka dan dia langsung ngerawat si Namaharu ini di kamarnya Amane sendiri. Nah kenapa si Namaharu dirawat di kamarnya Amane? Nggak tahu. Padahal apatonya dia sebelahan tuh. Ya namanya anime romance, jadi ya udahlah anggap aja normal lah ya. Kekurangan yang kedua adalah ternyata si Namaharu ini masuk dalam kategori yes man atau people pleaser ya. Jadi sering mendahulukan keinginan orang lain dibanding keinginannya dia sendiri. Itu sering terjadi ketika dia ada masalah tuh dia malu bertanya. Jadi kayak malu-malu kucing gitu guys. Ketika dia butuh sesuatu tuh dia mengurungkan niat, nggak mau, nggak usah nanti merepotkan. Nah itu dia. Tapi ketika orang lain minta tolong ke si Namaharu ini menjadi trait yang ternyata si Aman ini peka, dia tahu. Dan jadi ketika si Namaharu ini dia banyak pikiran di kepalanya gitu, si Aman ini tahu, oh ini mesti dia minta ini nih. Dia langsung tahu gitu. Wah keren sih, mantap. Jadi kalau kalian ingin jadi waifunya si Namaharu, yaitu kalian harus peka ya, harus memahami kebutuhan waifumu. Kekurangan selanjutnya yang terakhir adalah keluarga besar. Nah, jadi ini adalah halangan terbesar kalau kalian ingin meminang waifu si Namaharu. Permasalahannya ini kompleks karena memang ternyata di keluarganya itu si Namaharu ini masuk dalam kategori keluarga yang cukup strict. Dan dari kecil itu ternyata bapak ibunya ini nggak pernah sifatnya mengasuh. Ya, hadir lah, setidaknya hadir di dalam kehidupannya si Namaharu. Enggak, mereka ini malah asik bekerja. Jadi di rumah ini yang sering nungguin tuh malah si babysitternya, penjaga rumahnya di si Namaharu. Nah ini membuat situasi di mana ketika mereka ini bertemu satu ruangan, satu rumah itu jadi canggung guys. Jadi kayak padahal sama anaknya sendiri itu kan. Nah itu bahkan kadang juga sering dimarahin juga si Namaharu. Jadi hubungan mereka berdua ini, orang tua dengan si Namaharu ini tuh nggak benar-benar harmonis. Jadi kalau kalian mampu membuat hubungan kedua orang tuanya dan si Namaharu ini menjadi harmonis, maka selamat, kamu bisa membawa si Namaharu langsung ke KUA terdekat. Oke, itu dia kelebihan dan kekurangan dari seorang si Namaharu. Jadi kalau kalian ingin meminang waifu yang satu ini, kalian harap sudah mengerti kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau kalian pikir ternyata masih ada kelebihan dan kekurangan yang lain, nah itu bisa dah taruh aja di kolom komentar. Jangan lupa bahwa video ini mengandung unsur kehaluan 100%. Jadi bagi kalian yang mengalami gejala-gejala berikut seperti ingin menikahi waifu 2D, ingin segera ke KUA terdekat bersama waifu tercinta, atau ingin segera gonta-ganti waifu setiap musim, harap hubungi psikolog terdekat untuk mendapat penanganan yang tepat. Seperti biasa, kalau kalian tidak suka, kalian tanpa harus kalian lakukan. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa drop the like, comment, dan share video ini ke teman kalian ya. Jangan lupa subscribe kalau di YouTube dan follow kalau di IG sama TikTok. Aku Gary Julian sebagai host. Sampai jumpa di episode Waifu Wednesday selanjutnya. Keep halu and stay carbon.